Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Seperti biasa ada saya dan juga Tantri. Apa kabar, Kang? Sehat. Kamu apa kabar? Kabar baik, tapi ini juga pasti pemirsa juga banyak yang nonton kita dari rumah loh, Kang. Oh iya dong, situasi sekarang membuat kita memang aktivitasnya di rumah dulu. Anak-anak pun sekolah di rumah, kerja pun dari rumah dulu. Betul. Cuman masalahnya, diam di rumah kita jadi lebih banyak menjadi rebahan. Nah, begitu rebahan, biasanya di kiri kanan ada apa tuh, Kang? Ada makanan, ada cemilan. Segala macam dimakan, permasalahannya you are what you eat loh. Jadi apa yang dimakan itu menentukan kesehatan kita dan apa yang terlihat di luar. Betul, takutnya apa yang kita makan malah takut ini memicu penyakit-penyakit lainnya. Makanan tinggi gula takutnya jadi diabetes, makanan tinggi garam takutnya jadi hipertensi. Itu dia, dan sekarang itu yang mengancam di Indonesia loh. Banyak banget yang kena penyakit itu. Betul. Nah, pemirsa, kami punya seorang bapak ya. Beliau nanti juga akan ada di sini ya. Dia ini punya warisan dari keluarganya, bukan dalam bentuk rumah atau tanah, tapi dalam bentuk diabetes dan juga hipertensi. Itu udah paling bahaya. Informasinya tingginya, tekanan darah tingginya itu sampai 180/120. Nah, bahayanya tekanan yang tinggi itu tidak disertai dengan gejala yang dia rasakan. Bahaya dong. Nah, itu nggak pusing, Nah. nggak kemudian rasa linu-linu di belakang leher dan lain sebagainya. Nah, tapi semenjak berkenalan dengan teknologi laser, Pak Niko ini sudah merasa lebih sehat. Ya. Kemudian kalau Anda punya penyakit yang serupa, mungkin harus tergantung dengan obat juga kan? Ya, kayak diabetes kan nggak bisa lepas obat, hipertensi juga nggak bisa lepas Betul, obat biasanya biasanya kan. 3 kali sehari, sekarang Pak Niko bisa 1 kali sehari. Ya, jadi Pak Niko ini sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Seperti apa profil Pak Niko? Kita saksikan. Niko Senjaya, pria yang lahir di Jakarta 37 tahun lalu ini, memang memiliki perawakan yang gemuk saat ia masih berusia muda. Pengacara yang memiliki wajah oriental ini kurang lebih 14 tahun berkarir di bidang hukum, dimulai dari tahun 2005 hingga kini ia telah membuka kantor pengacara Niko Senjaya dan rekan. Sosok pengacara yang dekat dengan keluarga ini memiliki banyak aktivitas yang cukup padat setiap harinya, seperti menghadiri sidang, meeting dengan klien, dan kegiatan lainnya yang menyebabkan ia memiliki pola hidup yang kurang baik. Ditambah ada riwayat keturunan hipertensi dan diabetes dari sang ayah. Dari situlah, Niko Senjaya memiliki tabungan kesehatan yang kurang baik. Tekanan darahnya tinggi, hingga mencapai 180/120, dan gula darahnya pun mencapai lebih dari 300. Jadi di usianya yang masih muda 32 tahun, memiliki predikat hipertensi dan juga diabetes. Namun itu cerita Niko Senjaya dahulu. Bagaimana dengan ceritanya sekarang? Dan pemirsa, Pak Niko sudah hadir bersama kita. Hai Pak Niko. Hai Ronald. Dan seperti biasa ada Mas Boyke. Hai Mas. Halo Kang Wah, kita- Ronald dan juga Apa kabar? Tantri. Ini kita physical distancing. Physical distancing dulu Oke. ya. Jauh-jauhan ya. Pak Niko, ini kok nggak ditanya sama orang tuanya warisan kok diabetes sama hipertensi sih? Iya aduh, kalau nanya warisan begitu mantar kena tempeleng lagi saya. Tapi gini deh, aktivitas tuh gimana sih? Kayak harusnya padat kan berarti kalau kemudian tidak memperhatikan kesehatan tuh apa aja? Kalau saya dulu ini ya aktivitas kan banyak di luar ya. Sebagai pengacara kan Ya, beliau ini kan. pagi udah keluar dari rumah. Mhm. Jadi pola makan saya juga nggak teratur. Makan tidak teratur, apapun Ya, dimakan juga. jadi, Nggak pilih-pilih dulu ya? Wah nggak pilih Pak. Jadi, Apa aja? Apa aja lah semua saya makan lah. Jadi terbayang sebagai seorang lawyer makan nggak diatur. Ya. Jam kerja padat. Ya, Ya. betul kan, istirahat jadi kurang juga. Kurang. Jadi komplikasi dari itu semua membuat dirimu itu apa yang dirasain sih? Dulu pas kebetulan beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Mungkin ya memang udah lagi capek banget tuh kondisi dari pagi, Ya. full terus, makan juga belum. Wah ini rada-rada nggak enak nih kepala di sini nih, berat kayak dicengkrem gitu ya belakang. Pas saya cek di rumah kan ada alat tensi tuh, 180/120. Jadi Waduh. kala itu langsung setinggi itu. Iya, langsung. Kalau soal diabetesnya, Nah, pasti dari jadi, makan tuh. Ketahuan Berapa gula? gini, jadi begitu pas ke dokter cek, kan otomatis kan cek darah semua kan ketahuan. Jadi wah ternyata gula juga tinggi kan. Gula itu waktu itu saya sampai 300-an ya. Ya ampun, tinggi banget. Tinggi. Jadi ketahuannya ketika darah tinggi dan diabetes berbarengan itu sudah tinggi semua Iya, posisinya. semua udah tinggi. Jadi begitu dites tinggi semua, saya dikasih obat, minum sehari 3 kali, ya kan. Jaga makan pastilah, ya kan. Oh, mulai pola hidup pun diperbaiki. Ya Pak harus Niko. lah. Kalau misalnya cuma obat doang pola hidup Untung punya nggak diperbaiki, kesadaran, bohong, Tantri. ya kan. Tetap pola makan diperbaikin, ya kan. Terus saya ada dikenal sama teknologi laser juga. Oke. Kurang lebih 2-3 bulan saya pakai itu, saya iseng cek lagi.
turun. Penurunannya pun juga lumayan. Gula tadi 300-an, begitu dites lagi kan sampai ke 200, jauh di bawah lah. Kang, tapi tadi katanya kan udah nggak makan bakmi lagi. Coba kita konfirmasi. Masih makan. Kita konfirmasi Cuman sama yang berkurang berikut lah. ini. Nah, Pak Niko, Kita lihat nih, ini kita siapa lihat ini? berikut ini nih. Nah, ini siapa nih kira-kira nih? Pertama kali saya kerja dengan Bapak Niko, kita hobi sekali makan. Jadi dalam waktu 1 minggu saya naik 5 kilo. Karena apa? Karena Bapak Niko memang doyan makan, hobi makan. Santan dan ayam goreng dia babat habis semuanya. Oleh karenanya dia sempat mengidap kolesterol dan hipertensi. Oh, bener berarti Selain emang bakmi dulu. ternyata santan juga. Waduh. Itu paling tahu itu dia rekan saya tuh. Itu teman di kantor ya? Rekan kantor. Rekan di kantor Iya, ya. betul. Jadi memang bisa dibilang banyak masalah kesehatan yang kita dapatkan dari gaya hidup kita. Ya. Akhirnya diabetes mampir, Ya. hipertensi mampir. Mending kalau mampir. Nginep itu. Kalau bukannya kemudian mampir. Nginep itu udah Kalau kemudian residensi di Udah badan nginep gitu. dia. Ya, Bukan mampir lagi. Tapi kan untungnya tadi menggunakan teknologi laser dan ternyata perubahannya sangat bisa Jauh. dirasakan ya. Jauh. Tekanan darahnya turun, gulanya juga turun, konsumsi obatnya juga berkurang. Berkurang, ya. Ya. Saya tadi 3 kali sehari, sekarang 1 hari sekali aja udah. Satu hari sekali Tapi aja. aku jadi penasaran deh, sebenarnya gimana sih cara kerja teknologi laser ini? Mas Boyke. Oke. Oke, teknologi laser ini sebenarnya adalah sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Niko ini adalah teknologi laser khusus untuk darah. Ya mungkin kita sudah pernah mengenal teknologi laser untuk muka yang biasanya Yeah. sering digunakan ya untuk menghilangkan flek, kemudian untuk teknologi laser untuk fisioterapi ya untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, teknologi laser untuk darah inilah yang dipakai oleh Pak Niko Yeah. ya. Teknologi laser untuk darah ini dalam mengatasi diabetesnya itu sinar lasernya itu bisa mengaktifkan mitokondria, di mana darah yang terus berputar ya dengan mengandung gula yang tinggi itu diubahnya menjadi energi sehingga kadar gulanya turun, energinya bertambah. Lalu bagaimana untuk hipertensinya? Nah, si teknologi laser itu juga sinarnya dia akan mengaktifkan apa yang disebut dengan nitric oxide untuk melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah lebih elastis. Akibatnya apa? Akibatnya karena pembuluh darahnya melebar, kemudian menjadi elastis, tekanan darahnya juga menjadi turun. Jadi intinya memang harus dari kitanya dulu. Betul. Perbaiki pola hidupnya dulu. Ya, Ya. pola hidup diperbaiki, treatment dari dokter juga silahkan dilakukan, dilengkapi semuanya dengan penggunaan teknologi laser. Plus cek kesehatan rutin. Nah itu dia ya, oke. Dan hebatnya ini adalah bahwa teknologi laser ini bisa bersama-sama dengan obat, Ya, ya. ya. Dia buktinya kan, dia sama-sama sampai dia turunkan tentunya dengan oleh dokternya karena memang kondisinya makin hari makin membaik. Baik. Habis ini kita akan bahas turunan dari diabetes, karena diabetes sebagai induk dari segala macam penyakit. Itu bisa ke jantung, Betul. bisa ke stroke, dan juga bisa ke penyakit-penyakit lainnya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Termasuk ya. juga bagaimana teknologi lasernya. Makanya tetap di Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa kembali di Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Dan Tri, dan juga pemirsa, saya pengen tanya nih ya, kapan terakhir kali Anda memeriksa status kesehatan Anda? Kapan terakhir kali ke lab? Ayo. Jangan-jangan yang diperiksa cuma status di handphone aja atau status di media sosial. Itu setiap hari. Nah, kalau itu jadi setiap hari, kenapa Nah. kesehatan kok ditunda-tunda? Harus rutin, kita harus tahu berapa kadar kolesterol dalam darah kita, kadar gula kita berapa, Betul. tekanan darah kita berapa. Takutnya kayak Pak Niko, tiba-tiba udah pada tinggi, Iya. bahaya. Apalagi yang kan? punya turunan ya. Nah itu dia. Nah soal diabetes ini kan sudah berbahaya, Ya. apalagi komplikasinya. Nah, itu dia. Kadang-kadang bisa sampai ke jantung. Pasti. Kadang-kadang bisa sampai ke stroke. Iya. Dan juga penyakit-penyakit yang lebih berat lagi. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, diabetes bisa mengganggu atau membuat kesehatan kita terganggu ya. Nah ini perbedaannya ketika sudah turun si level gula dalam darah, ke stamina pasti terasa banget ya waktu itu ya, setelah penggunaan teknologi laser ya. Kalau dulu tuh pas gula saya lagi waktu tinggi-tingginya tuh, saya nyetir nih baru keluar dari rumah, bangun tidur, nyetir, keluar kota. Nggak lama di pinggir jalan tol udah tidur lagi saya. Pinggir Ngantuk. dulu. Ngantuk. Selalu ngantuk. Ciri-ciri Ngantuk diabetes. berat. Lemes ya Ngantuk. badannya Ya, ya? lemes ya nggak terlalu, maksudnya nggak separah ngantuknya. Gitu. Ngantuknya lebih parah gitu. Jadi mungkin kalau diikutin tidur itu bisa seharian kali ya. Ya tidurnya. karena gula dalam darahnya jalan-jalan terus ya Mas Boyke, nggak dibakar jadi energi dulu mah gitu ya. Dan yang harus kita takutkan pemirsa dan juga Kang Ronald, Tantri ya,
diabetesnya sendiri tidak membunuh, tapi komplikasinya. Komplikasinya karena si gula darah itu mengalir terus di dalam pembuluh darah, kental ya, padahal dia harus kan membawa oksigen dan nutrisi. Ketika dia menyumbat di otak, komplikasinya stroke. Ketika dia menyumbat di jantung, serangan jantung. Jadi itulah yang berbahaya daripada si diabetes ini. Dan biasanya gula tinggi itu suka ditemenin sama sahabatnya kolesterol. Nah, itu dia. Satu aja udah berbahaya ya Mas Boyke ya. Kolesterol suka ikutan gitu kan ya. Ya, nah teknologi laser ini bisa membantu. Ada satu mekanisme dari teknologi laser ini yang namanya menghambat agregasi trombosit. Jadi keping-keping darah itu yang biasanya dia cenderung nempel-nempel yang membuat pengentalan, itu dipecah. Nah, yang sudah menempel-nempel itu diuraikan. Ya, akibatnya apa? Akibatnya yang satu dihambat untuk nempelnya, yang satu dipecah, akibatnya aliran darah menjadi lebih lancar. Saya tuh membayangkannya kalau tadi dibilang diabetes itu ibu segala penyakit dan banyak komplikasinya, berarti imunitas tubuhnya juga sebetulnya sangat rendah dong ya? Iya, betul sekali. Ya, kita tahu bahwa ketika kita menyalakan si teknologi laser ini, dia itu langsung bekerja ke semua. Ya, ke darah, khususnya ke darah tuh dengan berbagai macam cara ya. Nah, termasuk juga salah satunya adalah dia akan merangsang hormon-hormon khususnya yang pada wanita-wanita menopause atau kita-kita yang sudah mulai menua ini, si melatoninnya sudah turun. Ya, tetapi dengan teknologi laser ini diaktifkan kembali, dirangsang supaya hormon melatoninnya naik. Akibatnya tidur kita nyenyak dan dikeluarkanlah hormon-hormon kebahagiaan, yaitu hormon endorfin. Akibatnya apa? Imunitas kita jauh lebih baik. Stamina kita jauh lebih baik. Pak Niko, ya dulu waktu diabetes atau gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, hipertensinya juga tinggi dulu, pernah kepikiran sampai ke komplikasinya nggak sih dulu? Enggak. Nggak tahu, nggak peduli atau apa? Ya saya pikir fine-fine aja, nggak ngerasain sakit ya kan. Tapi kayaknya nggak cuma kayak Pak Niko loh. Mungkin masyarakat di luar sana juga banyak yang kayak gitu. Iya kan? Kalau dulu kan ya saya rasain cuma ngantuk itu parah. Jadi tidur walaupun mau jam berapapun cepet jam 9, jam 10, tetap bangunnya pengennya siang gitu. Malas bangun gitu. Nah sekarang sejak saya menggunakan teknologi laser ini ya, yang paling saya berasa itu stamina ya memang ya. Agak lebih fresh ya saya. Jadi kalau dulu saya nyetir jauh-jauh nggak kuat saya pasti. Udah pasti. Nah cuma kan belakangan ini saya lagi ada kerjaan di Pemalang, Tegal nih, Semarang kemarin. Nyetir sendiri saya dari Semarang ke Jakarta 450 km tuh tanpa ngantuk, tanpa istirahat saya. Tantri, pemirsa kalau misalnya kita nggak mau sehat buat diri sendiri, suka bandel kan dulu kan ya. Dulu ya Pak ya, catatan ya. Dulu. Gini deh mikirnya, mau nggak sehat bukan buat kita, tapi untuk orang-orang tersayang. Misalnya yang berikut ini nih. Hai Papi, surprise ya buat Papi. Di sini kita mau kasih tahu nih. Kemarin-kemarin kan dikasih tahu kalau udah sakit nanti begini begitu nggak mau dengar. Dan akhirnya dia tahu bahwa dia ya ada diabetes dan juga darah tinggi. Nah giliran udah kena diabetes, baru tuh mikir hidup sehat. Waktu itu pernah sih aku antar Papi ke rumah sakit, terus kata dokter suruh di MRI karena katanya udah tangannya udah agak kesemutan. Terus kesehatan, makan yang sehat, olahraga, sukses terus karirnya, dan kita semua sayang Papi. Love you, miss you. Mwah. Tuh Papi, Oh. coba. Orang-orang Kalau itu paling tercinta tahu itu, ya udah. orang-orang tercinta kadang-kadang tuh juga berakibat juga loh, terimbas dari apa Iya. yang terjadi dalam diri kita. Tadi anaknya bilang pernah nganter papi ke Dan terbata-bata ya suaranya rumah ya. sakit, Suaranya nganter papi ke terbata-bata. gym gitu dong. Nganter papi ke rumah sakit. Sehatnya, kalaupun kita nggak mau sehat buat diri kita, minimal buat orang-orang tersayang, buat anak, buat istri. Ya. Ya. Dan teknologi laser ini tadi ya Pak Niko, selain Pak Niko yang make, bisa juga keluarga yang make. Apalagi kan ada riwayat-riwayat turunan-turunan Iya, tuh. iya, Jadi iya. pemirsa juga ya, yang memang pola hidupnya belum sehat, yang memang pekerjaannya juga berat, ya kemudian makanannya masih sembarangan, kurang berolahraga, bantu dengan teknologi laser supaya tubuh kita tetap sehat gitu loh. Teknologi laser ini dipakainya juga kan sehari cuma 2 kali ya. Dan nggak susah kan Ya, menggunakannya. karena kan saya di jalan, di mobil apa juga cuma sambil nunggu jalan, Hmm. sambil make, sambil baca juga bisa, Tuh, sambil jadi kerja juga bisa. Manfaat kesehatan bisa kita dapatkan, tapi aktivitas nggak perlu kita tinggalkan gitu kan. Itulah makanya saya tadi kan minum obat sehari 3 kali tuh. Pagi bangun tidur saya udah pasti minum yang sebelum makan itu kan. Nah, abis itu nggak lama makan, baru minum lagi yang setelah makannya. Nah, terus sore malam pulang makan, minum lagi mau tidur.
Jadi sekarang saya cuma minum 1 kali aja pas mau tidur doang. Nah, si teknologi laser ini itu kelebihannya ya. Jadi kalau nanti pemirsa yang nawarin, oh nggak usah minum obat, pakai ini aja cukup, itu pasti teknologi yang nggak betul. Ya, teknologi laser ini teknologi yang bersama-sama. Ya karena dia ada alat-alat kesehatan, dia juga membantu untuk pengobatannya seperti itu. Jadi karena dia berjalan bersama-sama, pengobatan penyakitnya jauh lebih cepat untuk sembuh. Pemirsa, Pak Niko sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Tentu saja dengan dibarengi memperbaiki pola hidup dan juga treatment obat dari dokter. Kadar gula dalam darahnya turun, kolesterolnya turun, begitupun tekanan darahnya turun, dan dia merasakan manfaatnya. Sekarang merasa jauh lebih sehat dibandingkan dengan tahun lalu. Betul ya Pak Niko ya? Makanya sehat-sehat terus. Amin, amin. Ya loyo nggak boleh loyo dong. Harus ya. dong, harus. Mas Boyko juga tadi sudah menjelaskan bagaimana mekanisme yang terjadi ketika laser ini mengenai darah kita. Mas Boyko, terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama Kak Rona, sama-sama. Thank you. Dan untuk pemirsa juga, kalau ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai teknologi laser ini, makanya jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih bersama saya dan Kang Ronald. Iya, tentang hidup sehat itu memang harus diusahakan. Yes, betul. Ya, hidup sehat bukan hanya wacana saja, bukan hanya impian saja. Kalau nggak diusahakan ya nggak akan bisa dong. Betul, termasuk juga mencari tahu apa yang lagi update. Teknologi apa yang kemudian bisa membantu juga kesehatan kita. Ya, ada bersama kami sekarang ada Mas Panjai. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri, sehat? Sehat Harus dong. sehat, itu yang paling penting. Walaupun berjauhan tapi kita tetap dekat ya. Oh iya. Nah, ini berbicara mengenai teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke dan juga sudah dirasakan manfaatnya oleh Pak Niko. Kan tadi kan Betul. Pak Niko ini kan gulanya tinggi tuh, diabetesnya tuh, kolesterolnya tinggi, hipertensinya juga, tekanan darahnya juga tinggi. Turunan pula. Jadi tambah dengan tidak menjaga pola hidupnya, kurang istirahat dan sebagainya. Iya. Tapi beliau merasakan. Betul. Setelah treatment dari dokter dilakukan, pola hidupnya diperbaiki dan menggunakan teknologi laser, langsung turun tuh semua tuh yang jelek-jelek tadi tuh. Betul sekali, dan makanya saya yakin bahwa pemirsa di rumah juga sekarang sudah mengetahui bahwa bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan kita. Ya. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memilih teknologi laser yang tepat, yang memang akan memberikan manfaat seperti yang tadi Anda sudah dengarkan. Dan salah satu caranya adalah dengan memastikan teknologi laser yang Anda gunakan, yang Anda pilih telah terdaftar resmi di pemerintah. Seperti dokter laser ini. Karena ketika Anda menggunakan dokter laser yang menggunakan teknologi low level laser pada pergelangan tangan Anda, nantinya sinar laser ini akan menyinari aliran darah kita, yang akhirnya dapat menyerap energi laser dan membawa ke seluruh tubuh kita, dan akhirnya bisa memberikan manfaat ya berbagai macam, seperti yang tadi sudah diceritakan. Dan berbagai mekanisme ini kita nggak perlu pikirin kan, tinggal pakai aja gitu. Pokoknya biar mekanisme berjalan sendiri kan. Cukup digunakan 1 hari 2 kali, kita nanti bisa membantu mengurangi gula darah yang berlebih, membantu mengurangi kolesterol yang berlebih, membantu mengurangi tensi darah yang tinggi. Bahkan aliran darah bisa menjadi lebih lancar dengan membantu menguraikan yang namanya gumpalan darah dan kekentalan darah yang sering disebabkan atau yang sering dirasakan oleh para penderita jantung dan juga stroke. Artinya kan penderita jantung dan juga stroke bisa merasakan dokter laser ini dan bisa merasakan manfaatnya. Betul. Dan namanya juga kesehatan kan sekarang sudah jadi lifestyle. Lifestyle itu kan berarti juga harus keren dong. Lihat tuh Mas Panji tuh, portable kan, dibawa, jadi maksudnya memudahkan gitu loh. Sambil kerja nggak masalah dong. Sambil kerja, sambil kita di tempat tidur, sambil sekarang Anda menonton tayangan ini, Anda juga bisa menggunakan dokter laser ini dan bisa merasakan manfaatnya. Apalagi sekarang kita sering di rumah nih, ya kita bisa menggunakan dokter laser ini dan bahkan kita bisa berbagi juga bersama keluarga. Ya, jadi kalau misalnya kita memang sedang punya keluhan kesehatan, dipakai. Betul. Nah, yang lagi nggak punya keluhan kesehatan, dipakai buat mencegah. Betul sekali. Ya kan? Karena begini, pemirsa, kesehatan ini adalah tergantung bagaimana kita mengupayakannya, bagaimana usaha kita. Karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua dengan sehat, itu adalah pilihan kita. Apakah Anda memilih untuk bersepeda di usia senja Anda, atau harus didorong dengan kursi roda oleh keluarga Anda? Atau apakah Anda lebih memilih untuk bisa beraktivitas dengan memegang stick golf, atau harus dibantu dengan tongkat untuk membantu Anda berjalan? Semuanya kan tergantung dari bagaimana kita memilih
apa yang akan kita lakukan, apa yang kita makan, bagaimana usaha kita, dan salah satunya adalah bagaimana teknologi yang kita pilih untuk bisa membantu kesehatan kita. Dan teknologi yang tepat, teknologi dokter laser. Oke. Dan yang pasti juga kalau misalnya memang ada beberapa pemirsa yang sudah sakit, memang dibarengi dengan medis, dibarengi dengan obat-obatan, dan semuanya memang memungkinkan untuk itu. Karena fungsinya dokter laser ini kan membantu untuk melancarkan aliran darah kita. Sehingga nanti ketika kita konsumsi obat-obatan ataupun makanan, nutrisi, oksigen, dan juga obat yang kita konsumsi, ya penyerapannya, distribusinya kan bisa lebih optimal. Ya, dan ini adalah salah satu ciri dari teknologi kesehatan yang baik ya Mas Panji ya. Tidak bertolak belakang dengan treatment medis ya. Tentu saja, karena yang namanya alat kesehatan ini kan memang diteliti, diciptakan untuk mendukung pengobatan yang sudah Anda lakukan. Jadi mau Anda sekarang lagi konsumsi, Anda memiliki keluhan, atau Anda ingin menggunakan sebagai langkah pencegahan karena Anda sadar bahwa kita memiliki faktor risikonya. Misalnya ada riwayat keturunan seperti yang tadi Pak Niko. Atau misalnya kita sadar bahwa pola hidup kita untuk 100% hidup sehat. Susah, berat. Mengaku. Aku angkat tangan. Sama. Susah kalau sempurna. Ya, oleh karena itu kan, karena kita sadar berarti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa melengkapi hidup yang sehat. Salah satunya ya dengan teknologi yang bisa membantu aliran darah kita lebih sehat. Ya, karena kan 4 pilar hidup sehat itu adalah pola makan yang baik, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, dan juga manajemen stres. Ya susah, sempurna ini semua susah gitu kan ya. Jadi untuk menambah ketidaksempurnaan kita melakukan pola hidup sehat, ya lengkapi dengan penggunaan teknologi laser yang untuk darah. Ini kan khusus untuk darah Mas Panji, betul ya? Yes, betul sekali. Jadi hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana cara dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda. Atau Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim medis kami. Karena kami ingin membantu Anda dan keluarga Anda untuk lebih sehat. Nah pemirsa, soal kesehatan kita ini memang harus jujur sama diri kita. Coba deh diperiksa medical check up ya. Harus tahu status kesehatan kita, berapa kadar gula dalam darahnya, berapa kadar kolesterolnya, berapa tekanan darahnya. Takutnya itu akan membawa kita ke komplikasinya yang jauh lebih berbahaya, jantung ataupun stroke. Tapi tenang, Go Healthy selalu punya solusinya. Salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi laser untuk darah. Dokter laser tentunya dibarengi dengan treatment dari dokter dan juga dengan memperbaiki pola hidup sehat kita. Betul, cek kesehatan juga jadi penting karena jujur adalah hal yang penting dalam kesehatan. Kalau jujur kita tahu diri kita sendiri masalahnya. Dengan gitu kita bisa juga tahu bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk kesehatan kita. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami, Mas Panji. Terima kasih. Ya. Kita ketemu lagi di Go Healthy berikutnya. Cara tepat, Hidup sehat.